di dalam bab ketujuh nih, Bu Dokter, halaman 105, ini ada pesan verbal dan non-verbal ya. Nah, bisa dijelaskan secara langsung ke pemirsa nih, Bu Dokter. Pesan verbal dan non-verbal itu apa? Kalau secara umum kan pesan verbal itu pesan yang disampaikan dengan baik dengan lisan, tulisan. Nah, itu pesan verbal. Jadi kadang kita salah paham ya ketika saya sering nanya mahasiswa gini, ini ada chat WA, terus itu verbal apa non verbal? Oh, iya. Verbal katanya, karena gitu. nggak berbicara. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, jumpa kembali dengan kami dari podcast Ruang Kampus. Alhamdulillah, saya dengan Wawan Hermawansyah selaku host saat hari ini bersama Ibu Dr. Hafniati MKomI. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum Bu Dokter. Waalaikumsalam. Pemirsa, hari ini kami akan menghadirkan dialog interaktif dengan Ibu Dr. Hafniati. Ya. Beliau proses profesinya bukan hanya sebagai dosen, tetapi juga sangat produktif, ya, menghasilkan beberapa karya buku yang banyak sudah dihasilkan. Nanti hari ini kita akan bukan membedah tapi mencoba untuk menyampaikan pesan yang penting dari buku beliau, yaitu Teori Komunikasi Islam, ya, yang buku yang mungkin lebih dari 10 buku ya Bu Dokter yang sudah ditayangkan. Nanti kita kupas sama-sama para pendengar sekalian. Saya perkenalkan dulu ya. Saya Wawan Hermawansyah. Saya dari Asosiasi Dosen Indonesia, pengurus pusat. Dan hari ini saya didampingi sebagai narasumber ya, yaitu Ibu Dr. Hafniati MKomI. Sekilas kami sampaikan ya para pendengar bahwa beliau ini asli dari Banda Aceh ya Bu Dokter ya, dari Banda Aceh, tinggal di daerah Bogor ya, Kabupaten Bogor, tepatnya di daerah Cilengsi ya, di daerah Cilengsi. Riwayat pendidikan beliau ini mulai S2 ya, kalau TK sampai S1-nya itu di Sumatera ya, di Sumatera ya, Aceh dan Medan ini. Nah, mulai S1 juga di Medan ya, di Medan tahun 2012 ya. Dan S2 itu di Lampung ya, di Lampung di UIN Raden Intan. S3-nya di Syarif Hidayatullah Jakarta. Ini kalau dilihat dari sejarah pendidikannya ya, ini linear ya Bu Dokter ya? Insya Allah ya, ini linear nih, berarti punya kans untuk jadi guru besar ya. Insya Allah. Dan saat ini beliau juga menjadi salah satu ketua ya di salah satu perguruan tinggi ya di Jakarta, di salah satu institut agama Islam, dan juga aktif menjadi pemateri di beberapa momen-momen akademik ya. Baik pemirsa, para pendengar ya, kita diskusi dengan beliau. Ini cukup menarik bukunya ya. Ini kalau boleh tahu buku yang keberapa Bu Dokter? Ini buku yang ke-8. Oh, ke-8. Berarti kalau per semester 1 atau per tahun 1 saja udah 8 tahun ya. Udah 8 tahun. Dan buku ini sudah dijual secara umum ya, Bu Dokter ya? Sudah di Google. Berarti ini baru ya? Iya, ini baru. Baik,
pemirsa, buku terakhir beliau ini Teori Komunikasi Islam, ya. Ini beliau sendiri yang membedah, dan kami ini dari Asosiasi Dosen Indonesia, ya. Setiap ada dosen yang menghasilkan karya buku, ya, kami ingin sampaikan ke publik, ya, melalui beberapa sarana, salah satunya podcast. Dan saat hari ini kita di podcast Ruang Kampus, ya, ini podcast yang dimiliki oleh kampus STI Al-Fatah, ya, di Bogor atau Cilengsi Bogor, ya. Jadi hari ini kita coba simak sama-sama, ya. Baik Bu Dokter, ya, terima kasih banyak sudah hadir di podcast kami, ya, di podcast STI Al-Fatah, ya, namanya podcast Ruang Kampus, ya. Baik Bu Dokter, kalau saya membaca sekilas, karena baru dapat ini, ya, sekilas ini tentang komunikasi Islam, ya. Buku beliau ini terdiri dari ada 14 bab, ya, 14 bab. Lalu total halamannya ini ada 233 halaman, ya. Ini menjadi buku pegangan mahasiswa, ya, nanti rencananya untuk Teori Komunikasi Islam. Baik Bu Dokter, boleh diceritakan tujuan utamanya nih membuat buku yang terakhir ini, itu Teori Komunikasi Islam, itu yang melatar belakangi kira-kira apa Bu Dokter? Ya, monggo silakan. Terima kasih Pak Wawan. Baik. Sudah menghadirkan saya di sama-sama Ruang Kampus. Jadi yang melatar belakangi sebenarnya ketika saya membuat disertasi, saya kesulitan mencari referensi yang komunikasi Islamnya, karena kan memang bidang saya itu di dakwah, ya, dakwah dan komunikasi. Nah, dakwah itu kan komunikasi Islam sebenarnya. Nah, tapi secara teori itu sangat susah kita cari referensinya. Kita hanya mungkin mendapatkannya hanya sepenggal-penggal dari karya-karya yang lain, tapi nggak namanya teori komunikasi Islam, jadi nggak membahas secara utuh gitu. Ketika saya mengajar juga di kampus itu di Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam itu kan ada ilmu dakwah 1 dan ilmu dakwah 2. Nah, di ilmu dakwah 2 ini sebenarnya diperkenalkan adalah teori komunikasi Islam. Teori komunikasi Islam ini sebenarnya bisa kita ambil, ya, dari ilmu komunikasi yang umum. Kalau ilmu komunikasi umum kan itu ilmunya dari Barat, ya, dengan berbagai macam teori dan tokohnya. Ternyata ketika kita pelajari komunikasi Islam, khususnya dakwah, ternyata bisa ditarik. Misalnya begini, contohnya kalau di komunikasi secara umum, itu unsur-unsur komunikasinya kan komunikator, komunikan, kemudian ada pesan dan sebagainya. Nah, ternyata ketika kita ambil ke komunikasi Islam, itu unsurnya dari komunikator itu dai. Ada dai di sana. Ada dai, ya. Kemudian komunikannya ada mad'u. Kemudian begitu juga di dakwah itu juga, di komunikasi Islam itu ada pesan yang disampaikan. Nah, itu namanya madah kalau dalam istilah komunikasi Islam. Begitu juga channel. Itu juga ada wasilah namanya. Jadi itulah yang melatar belakangi saya sebenarnya untuk memudahkan semua orang mencari referensi komunikasi Islam. Baik. Jadi latar belakang yang menjadi dasar, ya, Bu Dokter ini menulis buku ini berdasarkan pengalaman, ya. Pengalaman, ya, waktu menyusun disertasi, ya. Ya, mencari referensi komunikasi Islam. Padahal buku komunikasi banyak sekali, ya. Ya, tapi kan itu komunikasi umum, ya, yang referensinya di Barat, ya. Yang membedakan, yang mendasar itu apa Bu Dokter? Apa teori komunikasi tanpa ada kata Islamnya dengan teori komunikasi umum yang mendasari perbedaannya itu apa, Dokter? Secara umum sih sebenarnya sama, Pak. Cuman ketika dalam komunikasi Islam, ketika kita gali, ternyata dalam komunikasi Islam ini sangat luas dan sangat
mendalam dipelajari ketika kita mengkaji ayat-ayat Al-Quran. Jadi Al-Quran itu, kalau menurut Al-Quran, itu komunikasi itu sudah ada sejak manusia lahir. Jadi manusia begitu lahir, manusia berinteraksi. Kalau menurut Al-Quran, Allah membekali manusia dengan pendengaran, dengan penglihatan, dan dengan hati. Jadi 3 macam potensi yang Allah berikan itulah akhirnya manusia bisa berkomunikasi. Walaupun awalnya manusia berkomunikasi melalui bahasa isyarat, ya dengan menangis, dengan tersenyum, ketawa, dan sebagainya, karena belum bisa berbicara dengan baik. Tapi bahasa nonverbal itu sudah ada. Kemudian ketika Allah menciptakan Nabi Adam, itu Allah sudah berkomunikasi dengan malaikat. Allah mengatakan bahwa aku akan menciptakan manusia. Malaikat mengatakan, kenapa engkau menciptakan manusia nanti yang akan menumpah darah dan sebagainya gitu. Apa itu terjadi dialog, itu komunikasi di situ. Dari dulu ya sebenarnya. Jadi sudah ada sejak zaman dulu, cuman mungkin ya baru kita sadari sekarang mungkin bahwa komunikasi itu memang sudah ada. Dan ada beberapa hal memang yang membedakan komunikasi Islam dengan komunikasi umum itu kalau komunikasi Islam itu namanya ada kalau istilah itu resepsi aktif. Jadi resepsi aktif itu dalam Islam itu diharapkan komunikan itu bukan hanya menjadi komunikan, tapi dia harus menjadi komunikator. Dan itulah yang dipraktekkan oleh Rasulullah ketika Rasulullah berdakwah kepada para sahabatnya. Rasulullah itu tidak menganggap sahabatnya itu hanya sebagai mad'u, orang yang mendengar, tapi juga Rasulullah itu menginginkan tumbuh jadi kader dakwah yang menjadi corong agama dan seterusnya. Jadi komunikan harus menjadi komunikator. Baik. Jadi yang mendasari perbedaan itu dengan yang umum bahwa di dalam komunikasi Islam itu yang menjadi dasar adalah Al-Quran dan Sunnah. Kan ada istilah apa namanya jaga lidahmu jaga lidahmu, karena lidah yang kelihatannya lembek gitu tapi kalau salah menyampaikan itu bisa membuat orang sakit hati seperti itu dan itu konon katanya kalau udah sakit hati karena ucapan perkataan itu lama sembuhnya Bu Dokter Oke. Baik, di sini Bu Dokter apa namanya tadi disampaikan bahwa komunikasi Islam ini sebenarnya sudah dipesankan cukup lama Tadi disampaikan ada komunikasi pada saat Allah mau menciptakan Adam manusia kan berdialog dengan yang sudah diciptakan lebih dulu makhluk Allah yaitu malaikat. Ada dialog di sana Lalu kita teringat bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam pada saat ada perintah untuk menyembelih anaknya Ismail, ada dialog juga ada komunikasi juga antara bapak dan memang menarik Bu Dokter. Di dalam Islam ini sepertinya cukup lengkap komunikasi itu antara anak dengan bapak, antara ayah dengan ibu antara kita dengan guru Lalu yang menarik adalah ada juga komunikasi antara kita dengan makhluk hidup lainnya Dan itu dibahas betul di dalam Al-Qur'an. Dan sekian lengkapnya yang tadi disampaikan Bu Dokter. Ini saya menarik nih di dalam bab ada di sini di dalam bab ke-7 nih Bu Dokter, halaman 105. Ini ada pesan verbal dan non verbal Nah, bisa dijelaskan secara langsung ke pemirsa nih Bu Dokter. Pesan verbal dan non verbal itu apa? Kalau secara umum kan pesan verbal itu pesan yang disampaikan dengan baik dengan lisan, tulisan. Nah, itu pesan verbal. Jadi kadang kita salah paham ketika saya sering nanya mahasiswa gini, ini ada chat WA, terus itu verbal apa non verbal? Verbal katanya, karena nggak berbicara. Sebenarnya bukan hanya berbicara, tapi tulisan itu juga sebenarnya verbal. Verbal itu artinya ada barangnya, kita bisa lihat dan langsung kita bisa memahami. Itu pesan verbal. Baik.
kalau nonverbal itu makna yang tersirat di balik yang kita lihat. Misalnya gerakan tangan atau orang berpakaian hitam gitu ya. Itu kan pesan verbal sebenarnya. Atau ada sekuntum bunga gitu. Kan itu bisa dipahami orang berbagai persepsi. Bukan berarti juga orang pakai baju hitam semua itu orang sedang berkabung. Mungkin mereka memang sudah tradisinya seperti itu. Udah senang dengan warna hitam ya. Artinya orang kalau yang nonverbal itu orang bisa memaknainya itu dengan berbagai macam perspektif mereka. Tapi kalau verbal kan sudah jelas. Situ. Dalam Al-Quran malah lebih banyak pesan-pesan nonverbal. Allah itu lebih banyak mengisyaratkan. Makanya perlu hadis untuk menjelaskan itu ya. Jadi kadang Allah hanya seperti mewahyukan kepada Rasul gitu tentang sesuatu, tapi Rasul harus menjelaskannya lagi kepada umatnya. Nah itu kalau menurut Islam. Ketika Nabi Sulaiman mencari burung hudhud, ketika burung hudhud tidak ada di tempatnya, itu juga di situ terjadi pesan verbal sebenarnya dari burung hudhud. Ketika burung hudhud mengatakan bahwa aku dari negeri Saba, aku melihat di sana negeri yang dipimpin oleh seorang wanita. Jadi Nabi Sulaiman ini bisa berasumsi ya dengan komunikasi tersebut. Oh ini pasti kekuatannya besar. Tapi kan burung hudhud tidak mengatakan itu. Pasti ini negeri yang kaya karena dipimpin oleh perempuan. Padahal informasinya cuma menyampaikan dipimpin oleh seorang wanita. Hanya gitu. itu, tapi ada pesan verbal situ. Ada pesan di balik itu, ada pesan non-verbal di balik pesan verbal itu. Jadi itu harus balance ya, pemahaman itu ya. Jadi ada verbal, ada non-verbal, ini harus dipahami betul ya. Ada pesan apa tersirat di sana. Bu Dokter, ya sebelum dilanjutkan diminum dulu lah, diminum dulu. Ya nanti kita sembah. Oke baik Bu Dokter ya. Jadi ini pemirsa ini makin menarik ini ya. Apa namanya tentang isi kandungan dari buku ini. Nah, Bu Dokter ada satu bukan pertanyaan ya, ini bisa dikatakan ini pertanyaan atau juga bisa dikatakan ini adalah sebagai ungkapan ya. Rata-rata nih Bu Dokter ya di dunia kedosenan ya dan dosen itu tidak semua rata-rata ya tidak semua dosen mampu membuat buku ya. Apalagi bukunya lebih dari 5 ya, apalagi bukunya itu sudah ber-ISBN gitu ya, artinya sudah bisa dijual belikan ya, bisa ke publik ya, artinya isinya sudah melewati proses editing dan check and recheck ya terhadap plagiatisme dan seterusnya. Nah, kalau boleh tahu nih sedikit pengalaman Bu Dokter, banyak juga nggak apa-apa ya. Bagus juga banyak ya. Agar bisa diikuti nih oleh teman-teman dosen yang lain ya. Ternyata membuat buku itu katanya ada yang sulit, tapi ada juga yang bilang gampang. Nah, sekarang nih Bu Dokter ini buku yang ke-8 nih ya. Yang mungkin bisa juga buku yang ke-10 ya, 11 terus seterusnya. Makanya kami sampaikan di ruang ini ya, ruang publik ini. Kira-kira pengalamannya bagaimana Bu Dokter ini untuk bisa kita dapat pesan singkatnya ya, proses buku ini yang terdiri dari sekian ratus halaman ini, ada trik khusus atau tidak ada trik, ngalir saja atau bagaimana Bu Dokter? Kalau trik khusus sih sebenarnya nggak ada, cuman itu hanya tekad dan meluangkan waktu. Sebenarnya itu aja sih Pak. Semua kita, apalagi dosen ya, dengan kesibukan kita, kesibukan mengajar, administrasi dan sebagainya, harus punya tekad gitu. Kita kalau cuma jadi dosen, kemudian kita ngajar, kemudian selesai, apa legacy yang kita tinggalkan gitu. Betul. Dengan adanya buku, nah itulah yang jadi peninggalan kita, yang bisa bermanfaat, bukan hanya dibaca oleh mahasiswa kita, tapi oleh semua orang, bisa memberi manfaat. Jadi menurut saya itu ya tergantung tekad dan meluangkan waktu. Berarti nggak ada kendala apa khusus itu ya, atau kendala yang unik ya untuk atau mencari referensinya gitu, mencari apa, membuat buku ini kan saya juga pernah membuat
beberapa buku, ya. Memang kendala terbesar itu adalah meluangkan waktu, betul, ya Bu Dokter. Justru meluangkan waktu itu ya salah satu PR kita bersama sebagai dosen ya. Nah, yang kedua selain meluangkan waktu, pengalaman sendiri ya. Itu mencari referensi dan ide, ya. Apa yang mau dipesankan dari buku ini, ya. Karena mohon maaf, jangan sampai nanti buku ini hanya untuk persyaratan tunggal. Ya, apa persyaratan tunggal kira-kira? Tahu nggak? Ya, untuk BKD. Nah, kita mengharapkan buku yang dihasilkan oleh teman-teman dosen seluruh Indonesia, ya, bukan hanya sebagai persyaratan tunggal. Ya, kita menginginkan seperti Bu Dokter ini, ya sudah beri SBN dan ini bisa digunakan di beberapa kampus ya dengan teori mata kuliah yang sama tentunya ya Bu Dokter. Oke, berarti tidak ada kendala khusus ya, Dokter ya? Kendala sih sebenarnya ya ada juga, tapi ya mungkin dengan ya perkembangan teknologi juga ya kita mencari jurnal juga sangat mudah sekarang. Cuman mengolahnya, jadi mungkin untuk memudahkan kita harus tahu dulu buku ini kita akan membahas apa. Jadi kita ini dulu kita coding dulu apa yang mau kita bahas itu baru kemudian kita cari. Dan saya membuat bab per bab itu butuh waktu 2 bulan juga, Pak. Jadi 2 bulan. Setiap saya ingat, oh ini cocok kayaknya. Jadi saya ketik, saya simpan. Oh besoknya ada lagi begitu baca-baca buku ya. Oh ini cocok kayaknya masuk ke teori komunikasi Islam gitu. Jadi nggak duduk manis gitu. Ya, ditemenin oleh hiasan kursi oleh meja itu ya. Apa ide itu munculnya malah di luar ya? Malah di luar ketika nanti ada apa gitu. Nah, nanti saya langsung ingat, langsung saya tulis gitu. Karena kalau duduk gitu untuk mikir itu malah jadi buntu gitu. Gitu. Jadi inspirasi itu pada saat kita menemukan di luar rumah, perjalanan dari rumah ke kantor bisa gitu jadi ya. Ketika ngobrol, bisa jadi ketika ngajar gitu. Atau sedang baca Quran ya. Atau ingat itu. Kalau baca Quran ketemu, oh ini ayat ini nih cocok. Luar biasa, Masya Allah. Tuh pemirsa ya, bikin buku itu ya harus dinikmati ya. Harus dinikmati ya. Kalau dinikmati, ya itu akan mengalir ide-ide ya. Mudah. Nah, tapi kalau dijadikan beban, ya kan, BKD kan beban kinerja dosen, ya maka berat karena mindsetnya berbeda Bu Dokter ya. Hasilnya juga beda Pak. Berarti berapa lama Bu Dokter? Ini sampai selesai, mulai dari ide awal sampai selesai. Dari awal sampai selesai lebih kurang 18 bulan. Wih, 18 bulan itu berapa? 1 tahun deh? Waduh, 1 tahun. Masya Allah. 1 tahun setengah. Kalau kita hitung secara umum ya, setiap dosen bisa menghasilkan buku setahun, 1 buku saja udah luar biasa ya. Udah luar biasa ya, menurut kita ya. Tapi faktanya kan tidak demikian ya. Faktanya loh ya. Faktanya justru membuat buku ini kadang sudah sampaikan karena mungkin tidak bisa membagi waktu ya dan juga tidak ada kesadaran ya bahwa menulis buku ini adalah sebuah seni ya. Sebuah seni yang harus dicintai ya, mengalir ya. Nah, tujuannya adalah untuk memberikan ilmu yang bermanfaat buat masyarakat membaca. Terima kasih Bu Dokter, ini menarik, makin sini makin menarik. Saya menginginkan sebenarnya tiap bab ini kita coba colek ya, tapi waktunya tidak memungkinkan ya. Setidaknya nanti pemirsa bisa bisa menarik ya, bisa pesan buku ini ya Bu Dokter ya. Searching aja nama beliau Dr. Hafniati MKomI ya, teori komunikasi Islam ya. Insyaallah karena ini sudah beri SBN ya, ini bisa dimiliki ya oleh beberapa mahasiswa untuk menambah jadi salah satu referensi ya. Jadi tidak seperti pengalaman Bu Dokter ya, mencari referensi susah. Sekarang ada bahasa Inggris itu ya, bahasa Arab gitu. Nah, ini dalam bahasa Indonesia. Bu Dokter, di sini ada istilah komunikasi ya di dalam Al-Qur'an ya. Ini bab ke-9, betul ya? Nah, boleh disampaikan sekilas Bu Dokter? Ya, istilah komunikasi itu dalam Al-Qur'an itu ternyata sangat banyak. Mulai dari tablik ya? menyampaikan informasi itu. Jadi kemudian ada
uh, tanzir, itu memberi berita berita yang apa ya, yang menakutkan. Ada tafsir, itu berita yang menggembirakan. Kalau secara umum itu ada beberapa yang sudah membahas. Cuman saya di sini menambah, itu ada istilah dalam Al-Quran itu kalam. Kalam ya? Kalam itu karena Allah pernah bercakap-cakap langsung dengan Nabi Musa. Wa kallamallahu Musa taklima. Jadi Allah ngomong langsung dengan Nabi Musa alaihissalam ya. Itu juga saya menambahkan ada wahyu, istilah dalam Al-Quran. Jadi wahyu itu merupakan komunikasi Allah langsung dengan Rasul ya, atau kadang melalui malaikat Jibril gitu. Ya. Nah, itu komunikasi itu yang saya tambahkan. Kemudian ada satu lagi wasiat. Wasiat, Wasiat, karena ada kata-kata waso dalam Al-Quran. Jadi Nabi Ibrahim berwasiat kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah setelah aku tiada, gitu kata Nabi Ibrahim. Nah, itu ada kata-kata dalam Al-Quran yang mungkin belum pernah dibahas oleh pakar-pakar sebelumnya, ataupun mungkin sudah ada juga, tapi saya belum menemukan itu. Kalau yang lainnya sama dengan yang sudah pernah dibahas. Baik, Bu Dokter. Ini kalau di dalam bab 9, istilah komunikasi dalam Al-Quran itu ada 10 ya. Ada 10 mulai dari dakwah sampai qas ya, atau kisah atau cerita. Jadi Bu Dokter ya, dari istilah komunikasi dalam Al-Quran yang ditulis nih oleh Bu Dokter di dalam bab 9 ya. Kalau kita flashback ya ke dunia nyata saat ini ya. Kita sama-sama paham lah dan sama-sama tahu bahwa dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat saat ini, terutama teknologi sosial media ya, yang dimana penyampaian pesan satu arah, dua arah ya, itu dilakukan sangat cepat, sangat mudah ya, dan juga sangat istilahnya itu antar alat komunikasi komputer itu semuanya sudah connecting ya. Nah, artinya begitu banyak alur informasi ya yang terjadi saat ini, sampai kita tidur pun komunikasi terus berjalan. Nah, jadi dengan fenomena sekarang ini ya, muncul salah satu dampak ya, kalau kita perhatikan ada istilah berita hoak. Malah kami mendapatkan informasi ya di dalam salah satu pengolahan data internet ya, terutama untuk mencek berita-berita hoak di tanah air ini. Ternyata berita hoak ini sangat signifikan ya, sangat signifikan, memberikan ruang publik yang luar biasa sampai kita bingung menentukan ini berita benar apa tidak, ya. Nah, sehingga pada saat kita mendapatkan berita belum tentu itu benar, kan gitu. Dan ini fakta demikian. Nah, apalagi dengan adanya teknologi sekarang, AI, artificial intelligence, waduh luar biasa. Nah, menurut Bu Dokter nih, ya fenomena saat ini dari 10 hal ya yang tercantum di dalam bab 9 ini, Bu Dokter. Metode yang mana ya yang saat ini terjadi di masyarakat secara umum ya yang banyak ditinggalkan ya dari hitoh yang dipesankan oleh agama kita, sehingga terjadilah fenomena saat ini, berita yang tidak jelas sehingga muncul hal-hal yang tidak diinginkan, muncul pertakan ukhuwah Islamiyah ya, lalu ukhuwah antara manusia ya terjadi saat ini sangat meningkat tajam. Nah, ini fenomena ini kira-kira di dalam buku ini penyampaian komunikasi Islam ya, apa yang perlu kita tracing ya Bu Dokter ya. Ya, kalau memang fenomena berita hoax sekarang membuat kita kadang menerima berita itu menjadi ragu ya, apakah ini benar atau tidak gitu. Islam itu sebenarnya sudah memberi sebuah tuntunan
itu bahwa kalau ketika kita menerima sebuah berita maka fatabayanu, tabayunlah kamu. Tabayun ya. Cuman masalahnya kita tabayun ini kemana kan gitu Pak. Iya. Kita mau tabayun ini benar apa tidak, ya makanya kita harus punya ilmu pengetahuan yang luas. Iya. Dengan ilmu itulah kita tahu bahwa ini benar atau tidaknya sebuah berita. Baik. Ketika kita menerima sebuah berita, kita cross check dulu berita itu, karena itu bagian dari tabayun. Kalau tidak tabayun, kita akan akan tersesat sendiri gitu. Siapapun itu tersesat. Kenapa tabayun ini sudah ada dari dulu? Berarti dari dulu memang sudah ada berita hoax itu Pak. Cuman dulu nggak canggih barangkali nggak pakai teknologi berarti seperti tabayun sekarang. itu salah satu metode komunikasi. Iya, tabayun itu salah satu cara untuk cross check berita sebenarnya ya. Bagaimana kita menilai sebuah berita itu akurat atau tidaknya itu dengan tabayun. Baik, Bu Dokter. Oke, Bu Dokter, ini kalau kita bahas satu persatu ini nggak cukup 3 jam, ya pemirsa ya. Intinya secara garis besar kita bisa paham dan tahu kira-kira isi dari buku beliau yang ke-8 ini ya tentang teori komunikasi Islam ya. Bu Dokter, kira-kira ini buku untuk kalangan mahasiswa kah atau kalangan dosen atau untuk umum bisa? Bisa, untuk semua bisa. Semua bisa ya. Belajar komunikasi Islam bisa. Oh iya. Jadi ini bisa dimiliki oleh semua kalangan, bukan hanya seorang dosen atau mahasiswa ya. Terutama ini para ustadz nih ya, para asatiz ya yang sering menyampaikan dakwah kepada umat ya. Perlu nih mengetahui nih teori komunikasi Islam itu seperti apa ya. Jadi menyampaikan informasi atau menyampaikan dakwah ya kepada umat tidak hanya mau saja ya. Berarti harus ada ilmunya ya. Harus ada ilmu. Salah satu ini adalah teori komunikasi Islam. Nah, rencana ini Bu Dokter ini kan ada istilah teorinya ya. Berarti kan nanti ada lanjutan bukunya enggak nih? Kira-kira nih. Nah. Ada, tapi belum terpikir. Belum terpikir ya. Isinya sudah ada, tapi belum terpikir nanti akan judulnya apa gitu. Ya, nanti kita tunggu nih ya. Ini juga belum dibaca ya. Nanti tapi saya udah melihat ini dari garis besarnya. Ini menarik ya. Bahasanya tidak terlalu berat untuk dipahami ya. Bahasanya bahasa mudah dipahami lah ya. Kan ada buku yang kadang bahasanya ini ya, muter-muter terus jelimet gitu ya. Ini menurut saya nih ya, setelah baca sekilas tadi ya, ini buku cukup dari bab-bab saja ini saling terkait satu sama lain dan cukup menarik untuk dibaca tiap bab dan mudah dipahami seperti itu ya. Dan hurufnya juga tidak capek tidak lelah di mata nih ya, sangat tidak terlalu terang juga ya, tidak terlalu gelap juga. Jadi cukup nyaman untuk dilihat beberapa jam mungkin pada saat baca buku ini ya. Baik Bu Dokter, karena waktu yang batasi kita, kira-kira ada pesan apa yang bisa disampaikan kepada pemirsa begitu sebagai kata penutup? Silakan Bu Dokter. Baik, mungkin saya pesannya yang pertama untuk para mahasiswa ya. Mahasiswa khususnya yang di Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, bahwa komunikasi Islam ini sangat penting dipelajari karena itulah yang akan nanti menjadi bekal ketika mereka pemuda hari ini akan menjadi pemimpin di hari esok. Komunikasi Islam inilah yang akan menuntun mereka sebenarnya. Karena yaitu mulai dari informasi, tablik, kemudian bagaimana mengubah mereka itu tagir namanya dalam komunikasi Islam sampai kita menjadi sebuah khairu ummah. Jadi khairu ummah itu berawal dari komunikasi Islam yang bagus. Kemudian untuk para dosen jangan berhenti berkarya. Berkarya terutama dalam bentuk buku karena buku inilah yang menjadi legasi kita. Ketika kita tidak mengajar lagi, ketika kita sudah
pensiun gitu Iya. atau bahkan ketika kita sudah tiada Iya. masih ada Oke. yang kita tinggalkan yang bisa Iya. bermanfaat bagi orang lain. Gitu. Baik. Terima kasih Bu Dokter ya Sama-sama. atas kehadirannya dan memberikan penjelasan umum dari buku yang baru saja launching ya. Ini kita mendahului Bu Dokter ya Iya. untuk menyampaikan ke publik ya. Bagi teman-teman dosen ya tadi disampaikan ya jangan pernah menyerah ya untuk terus ya berkarya dalam bentuk ya menulis keilmuan sesuai dengan bidangnya ya agar bisa dimanfaatkan oleh generasi-generasi kita selanjutnya. Tadi disampaikan oleh Bu Dokter. Dan yang kedua, jangan sampai menulis buku ini ya hanya sebagai persyaratan tunggal buat beban kinerja dosen atau BKD ya Bu Dokter ya. Tapi lebih dari itu. Dan usahakan buku-buku yang kita hasilkan ini terpublish ya, dapat dibaca dan ditelaah oleh umat ya, tidak hanya ada di perpustakaan pribadi, bahkan hanya ada di laptop pribadi seperti itu. Baik pemirsa, karena waktu yang membatasi kita ya, demikian yang bisa kami hadirkan. Ya, sekilas menyampaikan tentang buku barunya Bu Dr. Hafniati tentang teori komunikasi Islam. Silakan didapatkan buku ini ya. Searching saja di internet nama beliau, insya Allah ada. Dan kita tunggu ya buku-buku selanjutnya ya tentang teori komunikasi Islam yang mungkin bisa ditambahkan dan mungkin nextnya temporer, yang terkini, yang terupdate atau di abad 21 ya kan, yang keren-keren ya judulnya ya Bu Dokter ya. Tapi secara basically ya teorinya ada di sini, begitu ya Bu Dokter ya. Nah nanti pengembangan selanjutnya itu pengembangan dari teori ini. Baik pemirsa, demikian kami sampaikan ya. Mohon maaf jika ada kekurangan ya. Sebelum kami pamit ya, kami sampaikan ulang bahwa ini adalah podcast Ruang Kampus ya yang dimiliki oleh salah satu kampus di Bogor yaitu STAI Al-Fatah ya. Kami menghadirkan beberapa dialog-dialog interaktif ya. Salah satunya adalah bedah buku, nanti ada lagi dialog-dialog lain ya seperti dialog untuk sharing ya tentang tema-tema yang sedang tren ya di masyarakat, bisa kita hadirkan para pakar-pakar yang terkait dengan bidang keilmuan, lalu kita bisa sampaikan ke publik melalui bincang akademik seperti ini. Demikian pemirsa, kami pamit ya. Terima kasih atas perhatian dan waktu untuk menyimak acara ini ya. Kami mohon pamit dan mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih Bu Dokter. Sebelum pamit kita bisa bisa dipegang Bu Dokter ya, diambil ya. Oke. Terima kasih Bu Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.